Ketika saya diminta untuk menjadi penceramah dengan tema yang unik, Isa bukan dari agama Kristen. Nah, itu banyak orang bertanya, mau bicara tentang apa? Rekan-rekan yang berbahagia, satu-satunya nabi, kalau saya bicara agama, nabi yang ditulis di dalam 2 kitab suci itu cuma Nabi Isa. Lagi sekali saya mau katakan, satu-satunya nabi yang dikenal oleh seluruh dunia, ya, para pendiri agama yang mewakili Tuhan disebut nabi. Oke lah, apa saja sebutannya. Tapi Isa, yang nama bahasa Ibrani-nya Yehoshua, artinya penyelamat. Lalu dalam bahasa Girika, Yunani, Ios, lalu di Indonesia akan jadi Yesus. Dalam bahasa Arab disebut Isa. Dia adalah satu-satunya nabi yang ada di dalam 2 kitab suci. Satu jelas dalam kitab suci Injil, yang kedua di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, dengan alasan itu, maka saudara kita Pak Popo menemukan kalimat ini. Kalau begitu, Nabi Isa itu bukan dari agama Kristen, sebab beliau juga ada di kitab suci Al-Quran. Nah, saya tidak membahas masalah ini, tapi untuk meyakinkan setiap kita, kalau kitab suci Injil dan kitab suci Al-Quran itu diterima oleh dunia sebagai kitab suci dari 2 agama, maka kita tidak perlu memperdebatkan lagi tentang Isa itu. Sebab para penulis kitab suci itu pasti ada alasan memasukkan satu pribadi dalam 2 kitab, dalam kitab suci itu. Ya, jadi setuju ya, kita nggak usah bahas. Tapi kita setuju, buat orang Islam berhak mengakui Isa itu Islam karena ada di kitab suci itu. Nah, buat kami orang Kristen pun berhak mengakui karena dia ada di kitab suci itu. Ngerti ya? Maka buat orang Islam pun bisa mengakui juga karena memang Isa ada di kitab suci Injil. Oke? Perbedaannya di mana? Kita nggak usah bahas. Yang penting pribadi yang ini ada di 2 kitab suci itu. Jadi 2 kelompok ini harus bisa menerimanya tanpa memperdebatkan, tanpa perlu mendiskusikan, karena sudah tertulis di situ. Jadi orang Kristen boleh mempercayai Isa dari kitab suci Injil. Orang Islam boleh mempercayai Isa dari kitab suci Al-Quran karena ada di situ. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Rekan-rekan yang berbahagia, kalau kita ada di hari ini, itu karena sebuah proses di masa lalu. Ya, perhatikan ini baik-baik. Kalau kita ada di hari ini seperti sekarang ini, itu artinya kita berasal dari proses masa lalu. Setuju? Apakah kita seorang pemarah? Apakah kita seorang penyabar? Apakah kita seorang yang suka emosi? Atau kita seorang yang dikenal baik? Apa saja. Jangan pernah menyalahkan hari ini, sebab itu proses di masa lalu. Nah, kehadiran kita sekarang ini, saya ingin menolong setiap pribadi yang sedang punya masalah dalam hidup ini. Masalah itu pasti terjadi dari 2 sumber. Ya. Satu dari diri sendiri. Saya ingin meyakinkan semua kita, percaya nggak seringkali kita bermasalah? Jawab iya atau tidak? Ya. Nah, kalau setiap manusia bisa menyadari bahwa sumber masalah yang pertama itu pasti dari diri sendiri, tapi manusia seringkali nggak mau terima ini. Kalau kita tidak mau menerima bahwa sumber masalah itu pasti dari diri sendiri, maka kita akan jadi manusia jahat. Di mana jahatnya? Pasti kalau ada masalah, kita akan menyalahkan orang lain. Padahal apapun yang terjadi dengan orang lain
apapun yang terjadi dari sebuah keadaan yang di luar kita, itu pemicunya, pemantiknya, penyebabnya itu pasti dari dalam. Saya beri contoh begini, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Di dunia ini menurut saudara ada nggak orang yang nggak pernah bisa tersinggung? Jawab baik, ada nggak orang nggak pernah bisa tersinggung? Salah, ada. Orang tuli. Loh, jawab iya atau tidak? Saya tanya ini kok, betul? Kenapa orang tuli nggak bisa tersinggung? Berarti ada nggak orang nggak bisa tersinggung di dunia? Ada. Nah, itulah bukti kalau di dalam diri orang itu nggak ada masalah, maka yang dari luar tidak bisa mancing masalah dalam hidup orang itu. Coba mikir baik-baik, iya atau tidak? Kalau dari dalam orang itu nggak ada bibit, nggak ada benih masalah, maka apapun yang terjadi di luar orang itu, walaupun itu sebuah masalah yang berat, maka yang bersangkutan nggak akan termakan oleh masalah itu. Ayo, ya atau tidak? Maka itu saya sebutkan, berarti dari dua sumber masalah itu, yang paling penting dibereskan masalah yang di dalam atau masalah yang di luar? Wih, pintar semua kalau begitu. Serius. Kalau semua orang di dunia ini menyadari konsep ini, dunia ini aman, suami istri aman, persahabatan aman. Betul? Betul. Karena kita harus beres lebih dulu. Nah, dari konsep ini kita belajar begini. Kenapa aku punya masalah? Karena masalahnya di dalam, bukan yang dari luar. Jadi yang hari-hari ini hobinya cari orang bermasalah, nggak lucu. Betul nggak? Nggak lucu. Berhenti cari masalah dari luar, periksa ke diri sendiri. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong ini. Di dalam dunia binatang, mereka punya masalah yang beda atau yang sama dengan dunia orang. Mikir baik-baik. Punya masalah yang sama atau yang beda dengan dunia manusia? Bukan berarti saya membandingkan saudara dengan binatang. Enggak loh, sama sekali tidak. Cuma ini perlu logika kita tuh kita bongkar. Ayo, binatang punya masalah nggak dalam hidup mereka? Punya. Nah, ini yang saya tanya, masalah yang mereka hadapi dengan masalah yang kita manusia hadapi itu beda atau tidak? Ya, cuma ada satu di antara dua, sama ada beda. Yang mana? Jangan. Ayo, beda atau sama? Beda. Masalah di dunia binatang itu cuma karena tiga hal: rebutan makanan, rebutan betina, dan rebutan wilayah. Dah, cuma itu saja. Mereka nggak pernah punya masalah seperti kita mikir utang, bayar kredit, ya nggak ada. Dunia mereka nggak ada. Maka itu beda. Siapa bilang sama tadi? Binatang nggak pernah mikir sekolah, itu nggak ada. Nah, kalau kita bisa belajar perbedaan masalah kita dan masalah mereka, hidup itu jadi indah dan pasti nggak akan punya masalah. Ini perbedaannya. Perhatikan ini ya. Nah, Tuhan menciptakan manusia dan binatang itu perbedaannya sangat mendasar. Sangat mendasar. Dasar bedanya di sini. Percaya kan itu? Binatang dan manusia itu punya daya ingat. Maka itu burung bisa migrasi ribuan kilometer antara benua, mereka bisa terbang. Mereka ingat. Manusia juga punya daya ingat. Nah, setelah ada daya ingat, manusia itu punya memori. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar. Binatang itu nggak punya memori. Mudah-mudahan Ing penerjemahnya tahu bahasa Mandarinnya memori dan ingatan itu apa ya. Pokoknya begini ya kesimpulannya. Binatang tahu nggak mana nenek, kakek, om, tante, kemenakan, anak? Serius ini tanya. Mereka tahu tidak? Enggak. Mereka punya anak sekian, ya hilang berapa mereka nggak tahu.
Kemarin kami ke Jingsan, pas mau naik tangga untuk ke ruang atas, Pak Max melihat ke bawah. Saya pikir melihat apa? Ternyata di Jingsan itu banyak burung, bukan burung walet ternyata itu, yang bersarangnya nempel di dinding-dinding ruko itu. Nah, ada satu anak burung jatuh. Nah, istri saya juga cari dari mana jatuhnya. Ternyata kami semua tertawa. Begitu kami lihat ke atas, ada 4 atau 5 ekor anak burung yang sedang anguk-anguk bahasa Jawanya, cucut dari atas, karena yang satu jatuh. Oke, saya lanjutkan. Ini perbedaan yang penting, yang nanti kalau kita suatu perbedaannya, maka masalah akan gampang kita atasi dalam hidup. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, dari situ terbukti bahwa manusia dan binatang sama-sama punya daya ingat, tetapi hanya manusia punya memori, binatang nggak punya memori. Nah, di memori kita ini terekam semua peristiwa yang baik maupun yang buruk. Catat, di memori kita ini tersimpan semua peristiwa. Rekan-rekan, ini kita harus tahu. Selama ini 90% manusia menganggap yang diingat itu sejak dia lahir sampai sekian, sampai seterusnya hidup itu. Ternyata tidak. Ada seorang yang hidup 8 abad sebelum Masehi, namanya Yesaya. Ternyata dia menuliskan apa yang dialami seorang ibu yang mengandung, itu yang diserap habis oleh bayi dalam kandungan. Nah, waktu saya membaca tulisan itu, saya merenungkan begini. Dari dulu saya sangat percaya, seperti semua orang percaya, bahwa karakter orang tua menurunkan ke anaknya. Jelas jawabannya iya. Tapi setelah tulisan Yesaya ini saya baca, saya kaget. Ternyata tidak. Karakter kita, sifat kita tidak datang dari orang tua kita. Nah, saya mau buktikan. Yang kakak beradik kandung lebih dari 2. Kalau cuma 2 agak sulit, tapi yang 3, 4 dan seterusnya. Kandung itu jadi 1 ayah, 1 ibu. Dengan 3 anak lebih. Jawab, sifat kakak beradik kandung ini sama atau beda? Nah, kalau kakak adik kandung sifatnya beda, kenapa tadi kita menjawabnya nurun dari orang tua? Kalau menurun dari orang tua, seperti jawaban semua orang, berarti semua anak sama. Ternyata tidak. Nah, di situ saya mulai meneliti, kalau gitu dari mana? Saya 4 bersaudara, sebetulnya 5. Yang bungsu meninggal umur 2 tahun. Jadi kami berempat. Ayah kami 1, ibu kami 1. Tapi kami 4 anak ini beda sama sekali. Nah, dari situ saya menemukan ternyata yang disimpan di memori itu tidak hanya setelah kita dilahirkan, tapi selama ibu mengandung kita, suasana hati ibu seperti apa, itu yang kita serap, perasaan ibu itu tadi. Dan kita jadi seperti apa. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar antara manusia dengan binatang. Paling mendasar. Jadi sejak kita masih dalam kandungan, ibu kita ngalami apa, terjadi apa. Saya berikan contoh yang paling gampang. Siapa tahu sifat melankolis? Itu apa? Melankolis itu kecenderungannya apa? Sensi, betul, sensi. Ya suka menyayangi diri sendiri, merasa nggak berharga, ya suka menyendiri, itu melankolis. Yang kedua, saya mau ambil contoh orang sanguin. Orang sanguin itu bagaimana? Rame, ceria. Nah, ternyata ini pun terbukti bagaimana suasana ibu yang mengandung. Contoh, waktu ibu ini mengandung anak pertama, ternyata terjadi masalah dalam keluarga. Masalah yang cukup berat. Ya, misalnya suami mulai bertingkah, mertua menyalahkan, ekonominya kacau. Ibu ini pun pendarahan yang diagnosa dokter menakutkan.
Maka selama ibu ini mengandung anak pertama ini, ibu ini mengalami tekanan yang sangat berat. Bawaannya sedih. Nah, pasti kalau anak pertama ini lahir, pasti dia melo istilahnya. Dia pasti melankolis. Walaupun dia cowok, akan seperti cewek perasaannya. Gampang sedih ya. Sendu, bukan senang duit tapi ya. Nah, lalu hamil anak kedua. Keluarga berubah. Suami sayang betul, mertua sayang betul, ekonominya luar biasa, ibu ini sehat juga. Percayalah, anak kedua akan lahir sebagai seorang yang sanguin, yang ceria, yang ramai. Karena selama mengandung, hati ibu ini penuh dengan kegembiraan. Nah, ini contoh saja. Kalau dalam hidup rekan-rekan kita menggunakan teori ini, maka persahabatan akan jadi langgeng, jadi awet. Pernikahan pun akan jadi langgeng. Kenapa? Karena tiap kali ada orang bermasalah dan buat masalah, maka kita yang mengerti hukum ini bisa memaklumi yang bersangkutan. Oh, ini pasti masa lalunya. Seperti itu. Nanti cari ya, nggak ada waktu. Di Google, nama Dorothy Nolte. DOROTHY Nolte NOLTE. Coba kalau bisa langsung pakai bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin. Ibu ini orang Amerika. Dia menemukan sebuah teori yang berlaku sampai hari ini di seluruh dunia, bahwa anak-anak itu belajar ini setelah lahir. Jadi yang pertama, karakter terbentuk waktu ibu sedang mengandung. Yang kedua, karakter itu terbentuk. Nah, ini orangnya. Coba terjemahkan yang tulisan itu dalam bahasa Indonesia. Menarik sekali. Oke? Lalu ibu ini menemukan sebuah teori. Kenapa anak jadi nakal? Kenapa jadi agresif? Kenapa anak suka merusak? Kenapa anak suka mukul? Tapi kenapa ada anak yang baik? Dari kecil kelihatan murah hati, suka senyum. Nah, ibu ini menemukan teori dalam bahasa Inggris, children learn what they live. Anak-anak itu belajar di fakultas kehidupan, yaitu dari dia lahir sampai dia bertumbuh. Sudah bisa kebaca enggak ya? Oke, nanti ya saya mau baca sepintas saja. Oke, if children live with criticism, they learn to condemn. Jadi kalau ada anak yang bertumbuh selalu dikritik, kamu kok jelek, kenapa itu salah, kenapa kamu begitu, kenapa itu nggak betul, ini apa? Kalau dia tiap hari mendengar kritikan, maka anak ini akan belajar untuk menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, if children live with hostility, they learn to fight. Anak yang hidup dalam serba kekurangan, maka dia akan jadi anak yang suka bertengkar, berkelahi, karena dia ingin dapatkan sesuatu. Kalau anak itu, if children learn with fear, they learn to be apprehensive. Kalau anak itu belajar dengan ketakutan, ibu bapaknya nggak pernah merasa aman. Nanti begini, nanti begitu. Maka anak itu akan hidup orang yang menarik diri. Apa nggak berani? Saya ambil yang positifnya. Terus bagian bawah ya. Kalau anak itu, if children live with encouragement, suatu dorongan, kamu hebat, kamu bisa, pasti kamu bisa. Maka anak itu akan belajar rasa percaya diri, PD-nya itu kuat. If children live with tolerance, ya, selalu ada saling pengertian, maka anak itu akan belajar sabar untuk hidup. Nah, saya suka yang terakhir. If children live with friendliness, kalau anak itu dari kecil belajar persahabatan, dia diterima. Wah, ini kata bagus. They learn the world is nice place in which to live. Kalau anak itu dari kecil belajar toleransi, kebersamaan, persahabatan, maka anak itu akan mengetahui bahwa dunia ini tempat yang paling indah untuk ditinggal. Hebatnya. Maka itu yang belum menikah, saya mau pesan, bentuklah keluarga yang harmonis. Maka rumah tangga yang harmonis akan melahirkan anak-anak yang hebat. Dan itulah karakter. Ya, tepuk tangan. Ini hebat sekali. Saya nggak bisa baca semua ya, karena waktu. Maka itu saya ulangi lagi. Karakter kita terbentuk dari berapa hal tadi? Sudah dimintakan ini dulu piro iki orang ngomong
jawab dong. Sebegini-begini nggak jawab. Oke, saya ulangi. Kalau soalnya nggak nyimak saya pulang loh. Jadi yang pertama soalnya karakter kita terbentuk dari apa? Yang pertama, suasana ibu sedang mengandung kita. Yang kedua karena lingkungan. Lah lingkungan dari orang tua, dari keluarga. Kalau kita bisa memaklumi setiap orang dengan memperhatikan latar belakangnya, maka percayalah hidup itu akan jadi indah dan bahagia. Betul? Sekurang ajar apa orang itu, sejahat apa orang itu, percaya tidak, pada dasarnya dia itu baik. Setuju? Pada dasarnya dia baik. Kenapa jadi seperti itu? Nah, kembali lagi. Waktu dia dikandung, bagaimana suasana ibunya? Waktu dia lahir dan bertumbuh, bagaimana suasana rumah tangganya, keluarga orang tuanya. Ini penting. Maka itu orang tua yang rajin bertengkar. Lo kok tertawa? Lo tapi ada nggak yang jujur? Bukan ada, banyak. Jawabnya kok ada. Betul? Orang tua yang rajin bertengkar, lebih baik mati dua orang itu. Lu serius? Jangan tersinggung. Maka itu kalau ada suami istri yang hobinya bertengkar terus mati. Kenapa? Anak-anak capek sudah. Maaf, saya cuma ngomong, saya nggak mengungkit. Siapa yang waktu kecil orang tua rajin bertengkar, stres, ketakutan. Kalau mau tidur, anak-anak itu pasti nggak bisa nyenyak. Ribut lagi nggak ya? Ribut lagi nggak ya? Betul, capek. Maka itu jadilah orang tua yang baik. Bagi yang suka ganti-ganti pacar, awas kamu. Kenapa? Dengar baik-baik. Ya, kitab suci Injil itu menuliskan, mengatakan begini. Nggak mungkin orang menikah itu dapat yang cocok. Itu nggak mungkin. Dengar baik-baik. Nggak mungkin. Kalau ada orang ingin menikah dapat yang cocok, kitab suci Injil berkata kawinlah dengan mayat. Loh betul, itu baru cocok. Maka itu yang sudah 8 kali ganti pacar, awas kamu yang ke-9 ganti lagi. Ngerti maksudnya? Percuma cari yang cocok, nggak mungkin. Misalnya, ini tanya yang sudah lama nggak pulang Indonesia. Ayo, ini pengetahuan umum tes. Indonesia sekarang terdiri dari berapa provinsi? Wah, yang jawab 26 itu zaman Pak Harto itu. Berapa? 21. Wah, itu zaman perang dulu malah kalau cuma 21, bukan. 27 itu zaman Pak Harto juga. 26 setelah Timur lepas. Wah, ini bagaimana orang Indonesia ini? 29 lain. 34 sekarang. Nah, pakai itu Joshua di Taiwan lali kabeh kok iku. Indonesia sekarang punya 34 provinsi. Belum, kamu nggak tahu. Nah, provinsi ke-34 itu namanya Kalimantan Utara. Ibu kotanya Tanjung Selor. Jadi pemekaran lagi. Ya, yang 33 cari sendiri, saya nggak bisa ngomong hari ini. Jadi Indonesia punya 34 provinsi sekarang. Banyak sekali. Nah, nanti kalau ada orang Indonesia yang lama di Taiwan pulang bentuk provinsi yang 35. Ya, oke, cari gubernur sendiri, saudara. Nah, saya mau ceritakan ini supaya kita tahu, saudara. Jadi misalnya saudara sudah habis cari calon istri, calon suami di 34 provinsi nggak ketemu. Misalnya saudara pindah ke Taiwan dari utara sampai selatan cari yang cocok, nggak ketemu juga. Terus mau kemana lagi cari? Orang nggak sah, menakutkan, kawin sama alien itu nanti. Jadi begini, yang sudah sering ganti pacar, hidupmu akan capek, nggak akan ketemu orang yang sempurna. Setuju? Semua orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya latar belakang yang tidak baik. Maka itu hari ini kita belajar tentang motivasi ini untuk kita bisa memaklumi tiap orang. Setelah kita sendiri bisa memaklumi diri kita, betul? Ini yang kita
perlu tahu. Kalau hukum ini kita pakai, nggak ada masalah dalam bersahabat. Sudahlah, sekurang ajar apa orang itu tetap kita bisa terima. Oh, ini pasti masalah. Percaya nggak masa lalu seorang bisa dirubah? Banyak cara kita bisa merubah. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan. Tapi salah satu cara adalah ada seorang namanya Paulus pernah berkata, abad yang ketiga dia pernah menuliskan sebuah tulisan yang bagus. Belajar untuk melupakan masa yang lalu. Yes. Kalau kita tidak hidup di masa yang sekarang, kita cuma hidup di masa yang lalu, maka orang itu nggak eksis di hari ini. Apa kata lain, orang yang sekarang tubuhnya di sini tapi nyawanya di masa lalu. Apa namanya itu? Makhluk halus, temannya Kaspers. Tahu Kasper? Kasper, tahu? Oke. Orangnya di sini sekarang. Tapi kalau ngomong, aduh dulu tahun 84, seandainya pacarku nggak tabrakan, aduh dulu tahun 93, ngomongnya dulu. Berarti dia nggak eksis di hari ini. Betul tidak? Dia ditarik terus ke masa lalu. Orang itu capek. Maka itu Paulus mengatakan, lupakan. Kalau kita ingin merdeka dari semua yang lalu, lupakan. Ambil keputusan tegas hari ini. Aku gak mau lihat yang lalu. Siapa yang pernah lihat temannya gini? Gak ada apa-apa. Lagi ngomong serius atau dia tertawa sendiri. Pernah gak? Kira-kira dia lagi ngapain? Ayo, lagi ngapain? Berarti dia lagi bayangin yang lalu dalam hidupnya. Maka itu orangnya tiba-tiba tertawa sendiri. Atau sebaliknya, orang itu mengalami sesuatu yang orang lain gak tahu. Gak ada hujan, gak ada angin. Pernah ketemu orang seperti itu? Sering. Nah, berarti dia juga hidup di masa yang lalu. Rugi. Hidup yang tidak nyata di hari ini akan merugikan diri sendiri. Maka itu sebelum keluar dari ruangan ini, ambillah keputusan untuk tinggalkan masa lalu. Hadapi masa depan. Nah, dari kita masih anak-anak, pernah dengar istilah pelecehan? Pernah ya? Abuse. Ya, pelecehan. Biasanya kata pelecehan terjadi waktu orang itu umur berapaan? Masih kecil. Rekan-rekan, hari ini semua kita harus bisa keluar dari peristiwa yang paling pahit sekalipun dalam hidup kita. Nah, saya mau tunjukkan. Ada orang dari Amerika, sekarang dia umur 29 tahun, namanya Mark Stutzman. Dia itu lahir gak punya tangan, tapi jadi pemanah hebat di dunia. Mana mungkin gak punya tangan jadi pemanah. Lihat ini orangnya, ya. Ya, bisa dimatikan supaya lebih jelas. Nah, ini orangnya. Ini umur 29. Saya kagum dengan hidupnya. Nah, waktu dia pernah melamar di satu kerjaan, waktu dia lulus kuliah, diusir, bahkan diludahi. Mau kerja apa kamu gak punya tangan? Tapi dari situ dia bangkit. Papanya gak kecewa punya anak gak punya tangan. Dari umur 8 tahun papanya sudah memaksa dia untuk manjat pohon. Saya bingung, umur 8 tahun gak punya tangan manjat pohon. Saudara, dia cerita lecet dada perutnya karena semua dikerjakan pakai kaki. Pohon pertama yang dia panjat berhasil, itu 10 meter tingginya. Dan sekarang jadi orang hebat. Lihat itu. Kalau yang gak punya tangan aja bisa berhasil, masa saudara yang lengkap kalah? Betul? Iya. Coba lagi lihat. Jadi dia juara olimpiade orang cacat berkali-kali. Ini orang hebat. Nah, semua pakai kaki. Tuh, pakai mulutnya, pakai luar biasa. Coba dia mau bidikkan itu anak panahnya itu. Tepuk tangan buat orang hebat ini. Ya sudah, Anika cukup, makasih. Jadi dengan melihat dia, kalau saudara utuh, saudara lengkap, malu nggak?
kalau saudara putus asa? Nah, jawab, malu tidak? Malu sekali. Nah, maka itu hari ini kita berkumpul di sini, sadari bahwa semua kita adalah bentukan dari masa lalu. Percayalah bahwa Isa yang kudus, Yesus Tuhan kita, sanggup menghapuskan masa lalu yang pahit. Seburuk apa, sepahit apa, sejahat apa yang kita alami, jangan pernah menyalahkan siapapun juga. Di YouTube banyak orang-orang cacat yang berhasil. Nick Vujicic, ya, itu malah nggak punya tangan, nggak punya kaki. 10 Februari 2012 dia menikah dengan orang Jepang. Istrinya cantik, luar biasa. Januari 2013 anak pertama lahir laki-laki. Saya nggak bisa ngerti, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Coba carikan juga videonya kalau ada, sedikit aja supaya kita tahu, supaya kita itu punya semangat untuk hidup. Ya, nah hari ini jangan keluar dari ruangan ini sebelum semua masa lalu kita yang jahat yang pahit kita tinggalkan. Setuju? Tinggalkan komunitas YSC, tinggalkan di sini. Keluar dari sini sebagai manusia baru. Amin. Yang tidak dibebani dengan yang dulu. Saya harap dengan dua orang cacat ini kita lihat. Dia bisa main bola, dia bisa naik ski, dia bisa berenang. Nah, ini berenang, saudara. Saya nggak bisa bayangkan. Itu kakinya cuma sepotong. Ya, jangan berpikir kok nggak berharga. Jangan berpikir aku nggak baik, aku sial, aku malang. Jangan. Ada orang banyak tanya pada saya, kok kamu tuh bisa senyum terus? Ya. Hanya ada hal sederhana, meluk orang ini. Bayangkan. Banyak orang ketakutan, marah dengan hidupnya karena nggak berani melihat masa depan itu. Sekarang Nick Vujicic ini menjadi motivator nomor 1 di dunia. Dia jadi orang motivator nomor 1 di dunia. Dan itu sungguh luar biasa. Begitu, jangan pernah nyerah kalah dalam hidup ini. Amin. Lupakan yang pahit, yang jelek di masa lalu. Lupakan. Kira-kira melihat dua video ini dari dua orang cacat, saudara punya semangat hidup gak? Yes. Ya harus. Karena kita utuh, kita lengkap. Maka itu jangan pernah menyerah kalah. Tinggalkan masa lalu. Ampuni masa lalu. Kalau saudara, rekan-rekan bisa mengampuni diri sendiri, maka kita gampang mengampuni orang lain. Yang jadi masalah ketika kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Bayangkan kalau dua orang tadi, Mark Stutzman dengan Nick Vujicic ini marah kepada Tuhan, marah kepada orang tuanya, kenapa aku dilahirkan cacat? Maka mereka gak akan jadi motivator hebat. Sekarang dua orang ini menjadi penolong ratusan juta orang di dunia dengan filmnya, dengan bukunya. Berarti saudara juga bisa. Belum kok? Betul? Saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke, capailah kesuksesan itu. Ketika saya diminta untuk menjadi penceramah dengan tema yang unik, Isa bukan dari agama Kristen. Nah, itu banyak orang bertanya, mau bicara tentang apa? Rekan-rekan yang berbahagia, satu-satunya